sehat untuk seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Pertemuan yang kita adakan pada sore hari ini pada dasarnya adalah pertemuan sebuah forum untuk memperlihatkan sebagian dari tanggung jawab kaum akademik atau kaum intelektual. Oleh karena itu, izinkan saya pada sore hari ini mewakili teman-teman yang sudah menandatangani pernyataan sikap untuk membacakan di hadapan para guru besar yang saya hormati, para doktor, kemudian juga saudara-saudara mahasiswa ataupun juga peserta webinar yang lainnya. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang dilaksanakan pada tengah malam sungguh mengejutkan kita semua. Sebuah pekerjaan politik yang dilakukan pada waktu tengah malam seringkali berdekatan dengan penyimpangan. Tetapi juga pengesahan pada tengah malam menjungkir balikkan perspektif publik terhadap gambaran kinerja DPR dan pemerintah terhadap pembentukan peraturan atau pembentukan undang-undang. Biasanya DPR dan pemerintah lamban dalam membuat undang-undang. Bahkan undang-undang yang jelas-jelas dibutuhkan oleh rakyat malah ditunda pembahasannya. Kenapa Undang-Undang Cipta Kerja yang prosedur dan materi muatannya sebagaimana tadi telah disampaikan banyak bermasalah harus terburu-buru disahkan, bahkan sampai menyita waktu istirahat para anggota dewan dan menteri-menteri yang terhormat. Begitu banyak telaah ilmiah yang mengkritik kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja, tapi pembuat undang-undang bergeming. Lalu dianggap apa sesungguhnya partisipasi publik yang harus diadakan menurut pasal 96 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Yungto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah memang tidak ingin mendengar suara kami, suara rakyat, sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini? Untuk siapa sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini jika rakyat tidak didengarkan? Padahal undang-undang itu adalah cara rakyat untuk menentukan bagaimana cara negara diatur dan bagaimana cara negara diselenggarakan. Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahkan seringkali melanggar nilai-nilai konstitusi yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, pemerintah daerah dijalankan dengan otonomi seluas-luasnya, kecuali terhadap kewenangan yang ditentukan sebagai kewenangan pusat. Ternyata Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak sekali menarik semua kewenangan ke pusat dengan ratusan peraturan pemerintah yang menjadi turunan undang-undang ini. Peran pemerintah daerah dengan demikian seakan-akan dikerdilkan. Jakarta menjadi terlalu kuat, bahkan pendapat asli daerah bisa berkurang karena undang-undang inisiatif dari pemerintah. Hak-hak buruh pun, sebagaimana kita lihat kemarin demonstrasi terjadi besar-besaran, seakan-akan diambil alih dengan menyerahkan melalui peraturan perusahaan. Bagaimana relasi buruh dan perusahaan dapat adil jika buruh diwajibkan mematuhi aturan perusahaan yang dibentuk oleh perusahaannya? Jangankan hak manusia, hak lingkungan hidup pun diabaikan. Pak Presiden, Bapak Menteri, para anggota DPR yang terhormat, serta semua tim yang terlibat di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah keberatan yang disampaikan oleh kami, para rakyat Indonesia, terutama dari kaum akademisi yang berasal dari berbagai universitas. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, forum yang ada pada sore hari ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kaum intelektual. Kami berharap agar bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, serta saudara-saudara yang lainnya yang terlibat di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini
dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara keberatan kami rakyat Indonesia. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengutip pandangan dari Muhammad Hatta, salah satu founding fathers Indonesia, yang mengucapkan pidato pada Hari Sarjana di Universitas Indonesia. Pada saat itu, Bung Hatta mengatakan, karena semua dipandang mudah dengan semangat avanturir, mengalahkan rasa tanggung jawab, timbullah anarki dalam politik dan ekonomi, serta penghidupan sosial, dengan akibatnya yang tidak dapat dielakkan, yaitu korupsi dan demoralisasi. Muhammad Hatta, tanggung jawab moral kaum inteligensia. Pak Jokowi, Bapak Menteri, Ibu-ibu anggota Dewan yang terhormat, salam hormat dan salam sayang dari kami semua, karena kami tidak menginginkan Indonesia bergerak ke arah negara di mana demoralisasi dan korupsi itu terjadi secara meluas akibat dibuatnya dan disetujuinya Undang-Undang Cipta Kerja. Para guru besar, perwakilan dosen, perwakilan dekan dari berbagai universitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin 10 berikutnya adalah pekerja yang meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon. Wah, ini sih, kalau ini sih zalim. Padahal kita tahu bahwa kematian itu sendiri sudah duka bagi ahli waris, tapi perusahaan tidak memberikan kewajiban pesangon. Yang terjadi adalah ya barangkali nanti terserah perusahaannya, boleh memberikan, boleh tidak. Padahal bisa jadi dia meninggal dunia karena sedang menjalankan tugasnya. Ini harus diklarifikasi lagi yang seperti ini ya. Kemudian berikutnya adalah pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon. Waduh, lama-lama buruh hanya diperas, ya kan? Jadi sobat daerah sekalian begini, kalau kita kaitkan dengan kesejahteraan di negara-negara maju ya, seperti Belanda, negara-negara Skandinavia, mereka memang besar pajak. Jadi seorang buruh, seorang pekerja itu kadang-kadang penghasilannya itu dipotong 30, 40, 50%, sampai 50%. Di Denmark kalau tidak salah mungkin sampai 60%. Tetapi jangan lupa, uang yang dipotong itu memberikan kesejahteraan kepada buruh dan kepada pekerja ketika mereka pensiun dari perusahaan tersebut. Dan ketika mereka pensiun, mereka jelas penghasilannya per bulan sampai meninggal dunia. Kalau kita bayangkan, ketika di PHK tidak perlu atau tidak ada pesangon. Nah, ini masalah yang luar biasa ya, sobat daerah sekalian. Berikutnya adalah 13, pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di PHK, tidak lagi mendapatkan pesangon. Wah, ini zalim sekali ini. Saya kira hanya, ini mohon maaf ya sobat daerah sekalian, kalau kita lihat poin-poin ini hanya iblis saja barangkali yang membuat undang-undang seperti ini ya. Karena ini jelas-jelas sekali sangat tidak memanusiakan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pimpinan bangsa, Presiden RI, DPR RI, dan DPD RI. Lihatlah penolakan di berbagai tempat dari Sabang sampai Merauke. Contohnya apa yang terjadi di Bandung, Bekasi, Purwakarta, Serang, Banten, Yogyakarta, Sidoarjo, Gresik, Lampung, Makassar. Dan lihatlah Aceh yang pada tanggal 6 Oktober 2020 perwakilan Serikat Pekerja bersama DPR Aceh telah setuju tetap menggunakan Kanun Ketenagakerjaan Aceh dan mengesampingkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Maka bersama ini kami meminta kepada Presiden RI, DPR RI untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja
rakyat wajib disejahterakan sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Ingatlah, negara memiliki tugas untuk mesejahterakan rakyat. Jika hal ini terjadi penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai tempat, itu artinya rakyat, buruh, pekerja, mahasiswa, tokoh agama, akademisi curiga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah alat untuk mensejahterakan rakyat. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang baru saja kita mendengar, baru kemarin ada keputusan DPR Undang-Undang Cipta Karya, Cilaka namanya, Cilaka. Itu jelas tidak seimbang, hanya menguntungkan satu kelompok, hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas, menginjak kepentingan atau nasib para buruh, para petani, rakyat kecil. Kita harus punya sikap yang tegas dalam hal ini. Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang, tawassut. Kepentingan konglomerat ya harus kita jamin, keselamatannya, kepentingannya, tapi buruh dan rakyat kecil pun harus kita jamin. Yang menyangkut pertanahan, yang menyangkut kedaulatan pangan, yang menyangkut pendidikan. Pendidikan dianggap lembaga, pendidikan dianggap kayak perusahaan, seperti perusahaan. Ini tidak benar. Kita harus melakukan review, harus melakukan minta ditinjau ulang, tapi dengan cara elegan, dengan cara anarkis tidak, dengan cara elegan. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, demi wasatiyah, al-istimaiyah, moderasi dalam membangun masyarakat yang moderat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil. Undang-Undang Dasar 45 yang masih jauh panggang dari api, apa istilahnya gitu ya, jauh panggang dari api, yang masih jauh dari implementasi. Undang-Undang Dasar 45 nomor 33 itu hanya tulisan di atas kertas. Hanya tulisan hitam di atas kertas putih itu. Dicetak berulang-ulang, disebarkan jutaan lembar, jutaan eksemplar, tapi tidak pernah diimplementasikan. Bahwa kekayaan Indonesia ini kan alam ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa itu sudah terimplementasi? Sudah terrealisasi? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apalagi sekarang di era keterbukaan ini semakin bebas, liberal. Yang diikuti oleh sistem liberal kapitalis. Ini semakin betul-betul nasib rakyat kecil, orang kecil semakin tertindas. Kalau lagi pilkada, lagi pileg, lagi pilpres, suaranya dibutuhkan. Rakyat kecil suaranya dibutuhkan. Tapi kalau sudah selesai, ditinggal. Mending kalau hanya ditinggal. Iya kalau ditinggal, didoni meneh. Diludahin. Mending kalau hanya diludahin, diinjak lagi. Jadi undang-undang pasal nomor 33, undang 45 pasal 33 itu hanya tulisan di atas kertas. Hanya tulisan di atas kertas. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekayaan alam Indonesia ini disediakan untuk mensejahterakan semua rakyat. Dan itu cukup. 260 juta orang ini cukup sejahtera kalau betul-betul dikelola dengan adil, dengan merata. Tambang coba, ada tambang gas, minyak, batu bara, boksit, mening, bahkan emas, bahkan berlian, bahkan nikel, apalagi lithium apa namanya lah, banyak sekali tambang. Cukup untuk mensejahterakan perutnya, mengenyangkan perutnya 200 juta orang. Belum pula kekayaan hutan, belum kekayaan laut yang luar biasa di Indonesia ini. Bukan hanya ikan, tapi juga hal-hal yang berharga yang ada dalam laut kita, harga yang sangat bernilai. Itu semua hanya menguntungkan segelintir orang, menguntungkan segelintir jumlah orang. Bayangkan, katanya, saya ini belum membuktikan, katanya kekayaan orang 4 konglomerat sama dengan 100 juta rakyat. Ya ini kan, kalau ya benar ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita lihat orang kaya, orang 50 konglomerat yang kaya ini. Apa ada orang NU?
Satu pun tidak ada. Ini berarti kan tidak ada pemerataan sama sekali. Ada, sekali saya juga sering ngomong nih, sudah saya bosan sampai ngomong ini. Ada pengusaha yang menguasai 5 juta hektar, tapi warga NU di desa 1 meter aja, 1 jengkal aja nggak punya. Para petani kita. Ini jelas sekali tidak membangun keseimbangan. Saya tidak anti konglomerat, tapi konglomerat harus melakukan reformasi cara berpikir, harus menjadikan kelas menengah dijadikan mitra, bukan dijadikan bawahannya. Kelas menengah harus menganggap mitra bagi kelas kecil. Kelas kecil harus merangkul buruh tani rakyat kecil. Fuqara wal masakin, syagholin, ummal, buruh kecil. Itu harus selalu bergandengan tangan. Tidak boleh konglomerat menganggap kelas menengah itu bawahannya atau sapi perahannya. Kelas menengah menganggap kelas kecil perak sapi perahannya, bawahannya, dan kelas kecil jauh dari fuqara wal masakin, tidak boleh. Oleh karena itu sekali lagi saya mengharapkan NU nanti bersikap menyikapi undang-undang yang baru saja diketok kemarin ini dengan kritik, dengan sikap kritis, tapi elegan. Tidak boleh menggunakan cara-cara anarkis, tidak ada gunanya itu.